In progress. Oke, teman-teman. Jadi di chapter ke-12 nih nanti kita akan belajar listening yang bagian kedua ya, yaitu listening part B. Nah, seperti yang kita tahu kemarin ya, di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 bagian atau 3 parts, yaitu part A, short conversations atau percakapan pendek yang kemarin kita pelajari ya. Kemudian hari ini kita akan belajar long conversation, yaitu part B atau percakapan panjang. Dan yang besok kita akan pelajari adalah long talks, yaitu monolog atau pembicaraan satu orang seperti itu. Maksudnya yang ngomong cuma satu orang seperti itu. Nah, kemarin di di listening bagian pertama kita tahu kalau nanti teman-teman di bagian pertama itu dihadapkan dengan audio, yang mana di audio nanti ada 2 orang, si A dan si B, cewek dan cowok ya, teman-teman. Nanti si A ngomong, si B menjawab, kemudian diikuti pertanyaan yang tidak ditulis di lembar soalnya teman-teman, atau lembar jawabannya teman-teman ya. Kemudian di part A itu nanti paling banyak di listening dari 50 soal. Part A ini ada 30 soal, teman-teman. Jadi nomor 1 sampai 30 itu adalah yang part A. Kemudian tips dari saya, teman-teman konsentrasi, semisal teman-teman itu asing dengan listening atau jarang mendengarkan dalam bahasa Inggris, saran saya sambil mendengarkan sambil menutup mata biar lebih bisa fokus atau konsentrasi. Tapi jika teman-teman sudah terbiasa dengan listening dalam bahasa Inggris atau menurut teman-teman listening lumayan mudah karena memang beda-beda ya teman-teman tiap orang. Nah, kalau teman merasa listening mudah, jadi sambil mendengarkan boleh sambil membaca pilihan gandanya ya, supaya kita bisa menebak nanti soalnya misalkan nomor ini kira-kira soalnya itu, berarti kira-kira jawabannya antara ini dan ini, tergantung pertanyaan. Misalnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman masih asing dengan listening, saran saya jangan pakai cara itu ya, karena membagi konsentrasi itu nanti malah memecah memecah pemahaman kita saat mendengarkan. Oke. Kemudian fokus pada pembicara kedua, walaupun jangan ketinggalan dengan pembicara pertama ya, teman-teman, karena kadang pembicara kedua itu jawabnya menggunakan perumpamaan. Seperti itu. Nah, untuk bisa tahu perumpamaan itu artinya apa, harus kita sambungkan dengan pembicara pertama. Oke. Kemudian hati-hati juga dengan distractors atau pengecoh yang ada di pilihan ganda. Kadang 1 atau 2 kata yang kita dengar di audio itu akan tertulis atau akan kita temukan di salah satu dari pilihan A, B, C, D. Nah, tapi biasanya yang seperti itu kalimatnya sudah dirubah atau gagasannya sudah berbeda, teman-teman. Nanti malah salah ya. Malah biasanya jawabannya untuk part A ini yang sama sekali tidak kita dengar. Ya, tapi idenya sama. Atau kita nyebutnya paraphrase atau sinonim. Jadi menceritakan kembali dengan kata-kata yang beda seperti itu. Oke. Kemudian yang hari ini kita akan pelajari namanya long conversations, yaitu part B ya, teman-teman, percakapan panjang. Tetap nanti ada 2 orang, ada si A dan si B, cewek cowok. Nah, nanti bedanya sama part A kemarin, mereka nanti saut-sautan, teman-teman. Jadi A ngomong apa, B menjawab, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B, sampai percakapan mereka selesai. Oke, dan kadang satu percakapan atau satu orang itu nanti ngomongnya bisa panjang sekali. Oke, jadi jangan diingat kalau ada vocab yang teman-teman nggak tahu, tinggalin aja ya, karena nanti ketika teman-teman stuck di vocab yang nggak tahu artinya, ketinggalan cerita berikutnya. Jadi tinggalin aja kalau nggak tahu artinya, biasanya malah dijelaskan lagi di konteks atau kalimat berikutnya seperti itu. Kemudian sambil mendengarkan, sambil memahami, teman-teman kelompokkan kelompokkan informasi berdasarkan sudut pandang masing-masing pembicara. Misalnya mereka ngomongin apa, nah menurut si A, topik itu bagaimana? Menurut si B, topik itu bagaimana? Seperti itu. Nah, semisal pembicaranya atau di audio itu 2 orang hanya tanya jawab, teman-teman fokus pada yang menjawab saja. Seperti itu. Karena biasanya pertanyaan atau yang ditanyakan itu nanti akan jadi pertanyaan di soal. Jadi tinggal kita fokus ke jawabannya saja. Seperti itu. Nah, sebelum ke latihan untuk teman-teman, dari penjelasan tadi mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya mau cek sound dulu. Mari kita cek suaranya dulu. Now we will begin part B. Gimana teman-teman? Keluar nggak suaranya? Keluar. Oke, baik, thank you. Berarti kita mulai ya. Kalau gitu, silahkan dipakai headsetnya biar lebih
enak ya, teman-teman, suaranya biar lebih jelas. Silakan dicoba dulu, jangan takut salah, oke? Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, silahkan dikirim ke 4 jawaban teman-teman tadi ya. Sorry, saya tadi di awal lupa mengingatkan teman-teman. Jadi untuk part B ini, satu audio diikuti umumnya 4 soal ya. Jadi sebenarnya rentangnya 3 sampai 5 soal. Tapi umumnya 4 soal. Jadi teman-teman nanti ngirimnya ketika 4 soal sudah terjawab. Oke, misalkan yang kedua kelewat ya tinggal di strip gitu aja. Atau misalkan teman-teman ragu antara Charlie atau Delta, boleh ditulis C atau D seperti itu misalnya. Ya, baik, ada jawaban A, C, D, C. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu audionya ya, teman-teman. Kemudian kita bahas bersama. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek nyapa Bob. Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? Halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya agak pendekan dibandingkan biasanya ya. Kemudian Bob menjawab, a bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I looked in the mirror, I don't even know who's looking back at me. Agak pendek kan? Aku rasa bukan demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika aku melihat ke cermin, aku bahkan tidak kenal siapa yang melihat ke arahku. So, you got your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted. Jadi kamu tuh potong rambut, tapi kamu nggak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Kemudian Bob menjawab, this is not even close to the haircut that I wanted.
I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went it down. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Aku hanya meminta supaya rambutnya itu dipangkas sedikit saja, dan hairstylistnya malah, nah really went to town ini adalah idiom ya teman-teman, atau perumpamaan. Jadi bukan artinya pergi ke kota, bukan, tapi artinya lepas kendali atau menggila, seperti itu ya. Ketika aku melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak tumpukan rambutku di lantai. Aku tidak bisa percaya itu. Kemudian si cewek bertanya, well, what did you say to the hairstylist? Terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? What can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Apa yang aku bisa katakan? Rambutnya sudah dicukur, sudah terpotong. Aku tidak bisa ngomong, tolong kembalikan lagi rambutku, meskipun sebenarnya itu yang benar-benar saya ingin katakan. Well, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu bakalan tumbuh lagi kok. Segera tumbuh lagi kok gitu. Terus Bob menjawab, that's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy. Itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakalan tumbuh lagi, itu bakalan tumbuh lagi. Namun itu tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Maybe after you get used to it, you like it a bit more. Mungkin setelah kamu terbiasa dengannya, maksudnya dengan rambut barunya, kamu akan menyukainya sedikit. Oke, kita cek number 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Oke, apa yang kelihatannya benar di antara ABCD berikut ini mengenai potongan rambutnya Bob? Nah, kita cek yang alpha, the haircut is unusually short. Potongan rambutnya itu sangatlah pendek. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha. Nah, tadi Bob bilang kalau a bit shorter, I don't think so. It's a lot shorter. Nah, jadi agak pendek kan? Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Seperti itu ya. Berarti jawabannya alpha, teman-teman. Lanjut number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Oke, bagaimana perasaan Bob mengenai potongan rambutnya yang baru tersebut? Nah, dia tadi kesel ya, teman-teman, karena dia tidak mendapatkan potongan rambut yang dia inginkan. Dia minta supaya dipotongnya sedikit, malah si yang potong rambut malah motongnya banyak, seperti itu. Kita cek, yang alpha, it is just what he wanted. Tepat seperti yang dia inginkan, bukan ya? Yang bravo, he enjoys having the latest style. Dia suka dengan gaya terbarunya. Itu juga bukan. Yang Charlie, he dislikes it immensely. Dia sangat tidak menyukainya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Next, number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Oke, apa yang Bob lihat di lantai? Nah, tadi Bob bilang, when I looked down at the floor, there were piles of hair. My hair on the floor. I couldn't believe it. Jadi, ketika aku melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambutku di lantai. Aku nggak bisa percaya itu. Oke, pertanyaannya di sini, apa yang Bob lihat di lantai? Berarti tumpukan rambutnya ya. Berarti jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Piles of his hair. Oke. Next, number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, what do people keep saying to Bob? Apa yang orang-orang terus-terusan katakan kepada Bob? Nah, tadi si cewek berusaha menenangkan Bob dengan bilang, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu nanti akan segera tumbuh lagi. Nah, Bob terus menjawab, that's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. Nah, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku, itu bakalan tumbuh lagi, itu bakalan tumbuh lagi. Nah, berarti yang dikatakan orang-orang terus-terus kepada Bob adalah itu akan tumbuh lagi. Berarti number 34 is Charlie. Oke. Nah, dari ronde pertama tadi mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum lanjut ke ronde kedua, silakan. Nggak ada ya teman-teman, clear ya. Nah, lanjut lagi ke ronde kedua sama. Nanti teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Ya, tadi saya lupa mengingatkan teman-teman, maaf. Nah, dicoba dulu karena ini listening, dia adalah skill, keterampilan, maka harus diterampilkan atau harus dilatih ya teman-teman. Silahkan, jangan takut salah, dicoba dulu teman-teman. Questions 35 through 38.
Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Baik, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Are we allowed to take some notes during section B in online test ITP? Oke, nanti saya jawab ya sambil kita bahas ini, teman-teman. Baik, ada jawaban BBAC dan saya lihat semuanya menjawab BBAC. Mari kita dengarkan dulu audionya ya, teman-teman. Atau mungkin saya jawab dulu, takutnya nanti lupa ya. Jadi, are we allowed to take some notes during section B in online test ITP? It depends on where you register it. I mean where you register to the test. Jadi tergantung di mana teman-teman daftarnya ya, karena setiap proktor. Jadi setiap tes itu nanti proktornya macam-macam teman-teman. Ada yang ramah, ada yang curigaan, ada yang enak gitu. Jadi tapi umumnya itu nggak apa-apa. Jadi sesuai aturan nggak apa-apa. Tapi nanti setelah tes itu harus ditunjukkan dulu kalau tempat coret-coretannya teman-teman itu harus bersih. Jadi nanti ketika teman-teman selesai itu nanti harus menunjukkan apa namanya ya, mikanya. Jadi teman-teman nanti disuruh nyiapkan mika, map mika itu yang di tengah-tengahnya dikasih kertas itu teman-teman. Jadi untuk mencoret-coret sama harus ada penghapus dan spidolnya seperti itu. Nah tapi ada juga beberapa proktor yang dia sangat apa ya, sangat nggak tahu curigaan atau gimana teman-teman. Jadi nggak boleh, itu juga ada, saya pernah seperti itu. Tapi kebanyakan boleh ya. Bantu jawab, kemarin ambil TOEFL ITP offline di ILF boleh coret-coret buku modul karena setelah tes bukunya dimusnahkan. Ya, untuk yang offline teman-teman itu bisa di apa namanya? Tapi sebenarnya setahu saya itu juga harus dihapus ya, teman-teman, sebelum dikasihkan. Karena itu nanti memang sebenarnya bukan dimusnahkan sih, itu nanti dikembalikan karena itu sifatnya rahasia, bahkan yang pengawasnya itu juga tidak tahu soalnya, teman-teman, harusnya ya seperti itu. Tapi kalau online itu enak sekali untuk apa ya, untuk buat belajar intinya gitu, teman-teman.
Jadi seperti itu mungkin. Tapi saran saya, teman-teman nggak akan sempat, trust me guys, nggak akan sempat untuk mencatat. Atau ketika teman-teman mencatat, eh, teman-teman nanti akan ketinggalan audionya. Jadi tidak disarankan. Jadi memang saran saya adalah teman-teman latih listening teman-teman. Tapi saya lihat tadi udah bagus sih, maksudnya jawaban teman-teman udah apa namanya, udah banyak yang benar seperti itu. Bahkan sejauh ini belum ada yang salah. Oke, mari kita coba cocokkan ya teman-teman. Kita dengarkan dulu audionya supaya mudah untuk dibahas. I talked to my great grandmother on the phone this morning. Your great grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi apa namanya? Kita bahas. Jadi si cowok bilang, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Aku ngobrol sama nenek buyutku di telepon tadi pagi. Kemudian si cewek bertanya, your great grandmother, do you talk with her often? Nenek buyutmu, apakah kamu masih sering ngobrol sama beliau? Kemudian si cowok menjawab, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang menakjubkan, and she is over 85 years old. Umurnya sudah di atas 85 tahun. I enjoy talking to her because she is so understanding and because she gives me good advice. Saya suka ngobrol sama beliau karena beliau itu sangat pengertian atau pengertian, nyambung gitu ya. Dan karena beliau selalu memberiku nasihat yang bagus. What advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? She told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai besar mau datang. She said that a big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau memberitahu kalau badai besar mau datang. Apakah beliau itu seorang peramal cuaca? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. Sebenarnya bukan. Beliau berkata kalau beliau itu bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika sebuah badai mau datang. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she is usually right. Memang kedengarannya aneh, namun ketika beliau merasakan di tulang-tulangnya bahwa badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Kemudian si cewek menjelaskan, nah ini agak panjang ya teman-teman. That's not actually so funny. Itu sebenarnya nggak aneh kok. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Ketika orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi bengkak dan bisa menjadi tegang dan bengkak. Tepat sebelum badai, tekanan udara itu biasanya menurun dan penurunan tekanan udara ini bisa mengakibatkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu berkata padamu, beliau merasa kalau sebuah badai mau datang, kemungkinan beliau itu lagi merasakan sakit di persendiannya karena tekanan udara yang menurun. Kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Kalau gitu, lain kali aku sebaiknya lebih mendengarkan, lebih memperhatikan ramalan cuaca nenek buyutku. Seperti itu. Oke, kita cek number 35. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother?
Oke, seberapa sering si cowok itu biasanya ngobrol ke nenek buyutnya? Nah, tadi bilang ketika si cewek bilang, "Do you talk with her often?" Apakah masih sering ngobrol sama beliau? Nah, si cowok menjawab, "I try to call her at least once a week." Saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali seminggu. Ya, berarti kita cek ABCD yang bilang sekali seminggu. Yang alpha every evening, setiap petang atau setiap sore, bukan ya? Yang bravo every week, setiap minggu. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang bravo. Ya, teman-teman. Next, number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Okay, what did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan ke si cowok tadi pagi di telepon? Nah, si cowok dikasih tahu untuk berhati-hati karena sebuah badai besar mau datang, ya. Kita cek yang alpha that she was 85 years old, bahwa beliau berumur 85 tahun, bahwa beliau berumur 85 tahun. Bukan ya, karena yang ngomong itu bukan nenek buyutnya. Yang ngomong itu si cowok, ngomong ke yang cewek. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang diomongkan oleh nenek buyutnya ke yang cowok. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, that storm was coming, bahwa sebuah badai mau datang. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Next, number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Oke, di manakah nenek buyutnya si cowok berkata kalau beliau itu merasa badai mau datang? Nah, tadi si cowok bilang apa namanya? I know it sounds funny. I know it might sound it sounds funny, but when she's apa tadi? Pokoknya intinya ketika beliau berkata beliau itu merasakan badai mau datang di tulang-tulang, maksudnya merasakan di tulang-tulangnya kalau badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, intinya di tulang-tulangnya beliau ya. Kita cek ABCD yang alpha in her bones, di tulang-tulangnya. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Oke. Next, number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, what will the man probably do in the future? Apa yang kira-kira si cowok lakukan di masa mendatang atau di nanti-nanti kayak gitu ya. Kita cek. Nah, tadi si cowok di akhir tadi bilang, then I had better pay more attention to apa namanya? To my great grandmother's weather forecasts di akhir tadi ya. Jadi dia bilang, jadi sebaiknya aku lebih mendengarkan ramalan cuaca nenek buyutku lain kali. Seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alpha call his great grandmother less often. Tidak sering-sering lagi atau mengurangi keseringan nelpon nenek buyutnya. Bukan ya, teman-teman. Yang bravo, watch the weather forecast with his great grandmother. Nonton tayangan ramalan cuaca bersama nenek buyutnya. Itu juga bukan. Yang Charlie help his great grandmother relieve some of her pressure. Membantu nenek buyutnya meredakan beberapa tekanan-tekanannya. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Delta, believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai ramalan mengenai cuaca dari nenek buyutnya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Nah, dari ronde kedua, mungkin ada yang ingin ditanya. Number 38. Mungkin ada yang ditanya dulu sebelum lanjut ke ronde ketiga. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Mister mau tanya, Boleh, Miss. Silakan, Miss. kalau tes online ITP itu kan satu conversation kan bisa lebih dari satu pertanyaan 3 sampai 4 tadi ya. Betul, Nah, untuk yang itu part B. option jawabannya itu langsung tampil semua atau per question next gitu ya kalau online. Kalau offline kan Oke. bisa lihat jawabannya itu secara Ah, misalnya skimming kira-kira betul. nanti yang mau ditanyain apa. Tapi kalau online satu-satu atau ditampilkan semua ya opsi jawabannya. Thank Oke, you. jadi alright. That's good question. Jadi sekedar simulasi ya intinya teman-teman. Jadi sama dengan yang kita lakukan sekarang. Jadi ketika teman-teman nanti ini mendengarkan audionya yang bareng-bareng tadi, teman-teman akan melihat pilihannya Questions 35. pilihannya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi sambil mendengarkan itu teman-teman bisa melihat pilihan ABCD-nya di nomor yang ditanyakan. Ya. Nah, tapi tetap ketika nanti lanjut ke pengeklikan atau pemilihan jawaban, itu nanti akan satu-satu seperti ini. Oke, terus nanti ada lubang Intinya ada salah ABCD-nya itu lubang bulet-buletan itu bisa diklik sama teman-teman nanti.
Oke, jadi di AB-nya diklik next, klik next seperti itu. Jadi 35, Number 36 misalkan, 37, 38. Tapi ketika mendengarkan, teman-teman number bisa 38. bisa melihat pilihan ABCD di setiap nomor. Jadi makanya tadi saya bilang tipsnya adalah jika teman-teman sudah sering dengan listening, sambil mendengarkan bisa sambil melihat pilihan gandanya ya, karena soalnya pasti bisa ditebak teman-teman. Jadi kemungkinan jawaban ini atau ini yang kita dengar di audio seperti itu. Oke, tergantung nanti pembuktiannya ketika soalnya benar-benar dibacakan. Oke, tapi kalau misalkan teman-teman masih awam dengan listening ini, saran saya jangan pakai cara itu. Karena mengsplit concentration itu nanti akan malah mengamburadulkan cerita yang di audio tersebut. Jadi tidak disarankan. Tapi kalau teman-teman sudah biasa, teman-teman sambil main HP pun itu gampang banget seperti itu. Tapi nggak boleh ya ketika tes nanti teman-teman main HP nggak bisa, teman-teman. Maksudnya gimana, Miss? Menjawab nggak? Menjawab pertanyaannya nggak? Oke, jelas, Mister. Oke, Thank dapat ya. you. Alright, that's good question. Dan memang saya sarankan untuk lebih enak ambil online saja, ya teman, karena audionya lebih jelas karena kita pakai headset. Kalau kita yang offline itu biasanya nanti ada masalahnya di sound systemnya, atau kadang ruangannya menggema, kadang sound systemnya itu terlalu kencang sampai getar kayak gitu, jadi suaranya nanti tabrakan dengan suara device-nya kayak gitu, jadi nggak enak. Tapi kalau pakai headset, terutama jika teman pakai headset yang ada noise cancelling-nya, itu suaranya jelas banget teman-teman, seperti itu. Oke, tapi nggak enaknya yang online, ketika teman-teman ketinggalan belum menjawab satu nomor, itu nggak bisa back, itu di listening ya. Tapi kalau di off, maksudnya yang di listening online ya. Kalau di listening offline, karena walaupun audionya lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman masih bisa mencoret-coret lembar jawaban, karena lembar jawabannya langsung seluruh nomor seperti itu. Jadi ada enak ada enggaknya seperti itu. Teman, memang saya sarankan lebih enak itu online, karena kita nggak perlu membuletin lembar jawaban, jadi kita punya waktu lebih seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Sebelum lanjut ke ronde 3, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke ronde 3. Sama, karena ini adalah listening itu skill, teman-teman coba dulu, salah nggak apa-apa ya. Kita belajar. Silakan teman-teman. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course?
Okay, please send your answers to the chat, teman-teman. And then we will discussion together. Silahkan. Baik, ada jawaban ACDC, dan semuanya menjawab ACDC. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu, teman-teman. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Oke, itu tadi ya. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek dia nyapa si Mike ya, dia bilang, "Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson." Halo Mike, aku sudah berusaha menghubungimu dari tadi. Aku ingin menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu bersama Professor Patterson. Kemudian Mike bertanya, why did you want to know about that course? Kenapa kok pengen tahu mengenai mata kuliah tersebut? Dan si cewek bilang, well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I'm take it. Jadi Professor Patterson itu mau ngajar lagi semester depan, dan saya rasa saya mau mengambilnya. I wouldn't do that if I were you. Aku nggak akan melakukannya jika aku adalah kamu. Why not? Was it a terrible course? Kenapa kok gitu? Apakah kelasnya Profesor Patterson merupakan kelas yang buruk, yang nggak enak gitu ya maksudnya? Terus si cowok menjelaskan, all the professor did was lecture day after day after day. He is a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. Yang profesor lakukan terus-terusan itu adalah ceramah atau ceramah ya teman-teman. Hari demi hari, maksudnya terus-terusan. Beliau merupakan seorang dosen yang cukup bagus sebenarnya, namun aku lebih menyukai kelas di mana mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Saya merasa kelasnya Profesor Patterson itu sangat membosankan. Kemudian si cewek bilang, that course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Kelas tersebut tidak terdengar buruk buatku. Sejujurnya saja, saya suka kelas seperti itu. Kamu bisa mendengarkan ide-ide atau ilmu-ilmu dari profesornya tanpa harus merasa tekanan apapun kalau tiba-tiba disuruh ngomong sesuatu yang belum dipersiapkan. Intinya gitu ya. Kemudian si cowok bilang, then maybe this course is for you. Oke deh, kalau gitu berarti mungkin ini atau kelasnya itu merupakan dibuat buat kamu atau cocok buat kamu. Seperti itu ya. Oke, kita cek number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Oke, siapa yang terlibat di percakapan ini tadi? Nah, tadi si cewek pengen menanyai mata kuliah yang diambil sama si cowok semester lalu. Karena semester depan, profesor yang dia sukai itu mau ngajar lagi ya, teman-teman. Dia mau ngambil kelasnya, seperti itu. Berarti si cewek ini masih belajar dan si cowok juga, karena dia semester lalu masih ngambil kelas, seperti itu. Berarti dua-duanya adalah mahasiswa ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. 2 students, 2 mahasiswa. Oke, next, number 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Okay, why does the woman want to talk with Mike? Kenapa si cewek tadi berusaha menghubungi Mike? Kayak gitu ya intinya. Nah, si cewek tadi bilang, hi Mike, I've been trying to get in touch with you. Habis itu dia bilang, I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course that you took last semester with Professor Patterson. Jadi si cewek ini pengen menanyai Mike mengenai kelas yang Mike sudah ambil semester sebelumnya. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, si cewek ingin pendapatnya si Mike mengenai para ahli sosiologi.
Bukan ya, teman-teman? Kalau yang Bravo, si cewek ingin mendengar si cowok memberikan kuliah atau berpidato atau ceramah. Bukan ya, teman-teman? Kalau yang Charlie, si cewek ingin mengetahui mengenai sebuah kelas atau mata kuliah yang si cowok atau si Mike tadi sudah ambil sebelumnya. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie untuk number 32. Next, number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Oke, jadi kelas atau matkul seperti apa yang si cowok sukai atau lebih pilih, kayak gitu ya. Nah, kalau si cowok tadi suka kelas yang para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih, ya teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa sebuah kelas di mana profesornya ceramah, bukan ya? Kalau si cowok tidak suka dengan gaya seperti itu, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, a course where the students just listen and take notes. Mata kuliah di mana para mahasiswanya hanya mendengarkan dan mencatat. Nah, ini sama aja dengan yang alfa. Hanya di kata-katanya aja dibeda-bedakan, tapi maknanya sama. Nah, sebenarnya ada tips lain ya, teman-teman. Jadi, tidak mungkin dalam satu soal ada dua jawaban yang benar. Nah, kalau ada dua jawaban yang sama seperti ini, sudah pasti dua-duanya salah. Berarti bukan itu. Ya. Untung-untung kalau teman-teman nanti yang sama ada 3. Ya, berarti ya sudah jawabannya yang beda itu, yang satu itu. Oke. Nah, tapi ini yang AB ya, yang sama berarti itu udah nggak mungkin. Kalau yang Charlie, a course with Professor Patterson. Nah, kelasnya Profesor Patterson. Nah, tadi si cowok bilang kalau dia nggak senang dengan kelasnya Profesor Patterson yang hanya mendengarkan saja. Dia pengennya berpartisipasi lebih. Charlie berarti bukan. Kalau yang Delta, a course where the students take part in discussion. Mata kuliah di mana para mahasiswanya itu terlibat dalam diskusi. Nah, ketemu ya. Jawaban nomor 33 adalah yang Delta. Next, number 34. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Nah, kalau ini yang cewek, teman-teman. Jadi bagaimana perasaan si cewek mengenai kelasnya Profesor Patterson? Nah, kalau si cewek senang, dia tadi bilang, it doesn't sound so bad to me. Jadi tidak terdengar buruk buatku. In fact, I like that kind of course. Sejujurnya saja saya suka dengan kelas yang seperti itu. Jadi alasannya, you can kamu bisa mendengarkan ide-ide dari profesornya tanpa harus khawatir kalau tiba-tiba disuruh ngomong sesuatu yang belum dipersiapkan tadi. Ya, berarti kita cek ABCD teman-teman yang bilang kalau si cewek ini suka dengan kelasnya Profesor Patterson. Yang alfa si cewek merasa kelasnya bakalan membosankan, bukan ya? Yang Bravo si cewek tidak mau mengambil kelasnya, itu juga bukan, karena yang ditanyakan si cewek bukan si cowok. Oke, kalau yang Charlie, it sounds good to her, terdengar bagus atau baik buatnya. Nah, ketemu ya, maksudnya dia menyukainya, teman-teman. Jadi itu expression caranya sopan bilang I like it. Lebih sopannya kita bilang it sounds good to me, misalnya seperti itu. Nah, 34 jawabannya adalah Charlie. Oke, good job, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan sebelum ke ronde terakhir, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke ronde terakhir. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Well, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37.
According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke guys, silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu ya. Nanti kita bahas bersama, silahkan. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Nggak apa-apa, kita jawab bersama kalau gitu ya teman-teman, karena memang topik di akhir ini agak sedikit berat ya. Baik, ada jawaban AAC, ada BCAA juga. Baik, kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu audionya dengan skrip supaya mudah untuk dibahas. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? Good idea. It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Baik, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia bilang ke cewek, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Tadi malam aku baca koran, dikatakan bahwa perusahaan jasa ingin membangun pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Kemudian si cewek bertanya, do you think that's a good idea? Emangnya kamu berpikir itu ide yang bagus ya? Nah, kalau mungkin karena si cewek ini kesannya kayak dia takut ya teman-teman. Kemudian si cowok bilang, a good idea, it's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Ide yang bagus katamu, kata si cowok gitu ya. Ini ide yang sangat menakjubkan. Tenaga matahari merupakan tenaga dari masa depan. Dia bersih, dia aman, dan dia melimpah. Apalagi yang bisa lebih baik. Kemudian si cewek bertanya lagi, won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Bukannya nanti si perusahaan jasa bakalan menaikkan tagihannya untuk membiayai pembangkit tenaga matahari yang baru ini. Kemudian si cowok menjelaskan, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going. But in the long run, rates will be lower and they have a constant supply of energy. That's a small price to pay. Di koran dikatakan kalau perusahaan jasa memang memerlukan uang tambahan untuk menjalankan pembangkit listrik ini. Namun lama-kelamaan nanti, tagihannya akan makin murah. Dan mereka akan memiliki persediaan tenaga yang konstan atau yang terus-menerus atau tak terhingga ya teman-teman. Itu merupakan tidak ada apa-apanya dengan yang dibayarkan. Kemudian si cewek bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak yakin atau aku masih nggak percaya kalau nanti harganya bakalan murah. Nah intinya si cewek ini cemas masalah harga ya teman-teman. Dari awal dia bertanya, do you think that's a good idea? Itu yang ditakutkan adalah harganya. Oke, kita cek number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Oke, itu tadi ya. Jadi bagaimana si pria, nah learn di sini artinya bukan belajar teman, tapi mengetahui. Jadi bagaimana si pria mengetahui pembangkit listrik tenaga matahari yang baru akan didirikan, intinya seperti itu. Nah tadi di percakapan pertama si cowok memulai dengan kata, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Jadi di koran tadi malam dikatakan kayak gitu ya intinya. Berarti si cowok ini taunya dari koran.
Berarti nomor 35 jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. From the newspaper. Next, number 36. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Okay, where will the solar energy plant be constructed? Di mana pembangkit listrik tenaga mataharinya akan didirikan? Nah, tadi sama masih di percakapan pertama, si cowok bilangnya adalah in a desert not far from here. Jadi the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Jadi membangunnya itu di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini, maksudnya di tempat mereka. Ya, kita cek ABCD. Yang alpha in a far desert, di gurun yang jauh. Nah, sebenarnya gurunnya sudah benar, tapi salahnya di kata jauhnya ya, teman-teman. Karena di percakapan tadi dikatakan kalau gurunya nggak jauh dari tempat mereka. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, close by, dekat-dekat situ atau di sekitar mereka. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, di markasnya perusahaan jasa, bukan ya. Kalau yang Delta, si cowok nggak tahu. Bukan, tadi dijawab. Di audio jelas-jelas si cowok menjelaskan kalau not in a desert not far from here. Seperti itu. Berarti si pria tahu ya dari koran tadi. Oke, berarti jawabannya yang Bravo. Next, number 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Oke, jadi menurut si pria, apa sih sebuah atau salah satu keuntungan dari tenaga matahari? Nah, tadi si cowok menyebutkan ada 3 keuntungan dari tenaga matahari ya. Jadi ketika si cewek tanya, do you think that's a good idea? Emangnya kau merasa itu ide yang bagus? Terus si cowok menjelaskan, a good idea, that's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, satu ya, itu bersih, tanpa polusi. It's safe, aman. Kemudian it's abundant, jumlahnya melimpah. Beda dengan yang tenaga fosil, karena bisa habis ya. Kalau matahari nggak bisa habis, teman-teman. Oke, berarti kita cek ABCD. Antara 3 tadi yang mana yang disebutkan. Yang alpha, it's cheaper in the short run. Harganya bakalan lebih murah di awal-awal. Bukan ya, teman-teman. Karena jelas-jelas si cowok tadi membenarkan pertanyaan si cewek mengenai bukannya nanti perusahaan jasa membutuhkan uang tambahan untuk menjalankan pembangkit listrik ini. Nah, kemudian si cowok bilang, ya di awal-awal memang butuh uang tambahan. Berarti maksudnya di awal malah mahal, bukan lebih murah. Ya, berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, the utility company won't need any extra money. Perusahaan jasa tidak akan memerlukan uang tambahan. Bukan juga, tadi dijelaskan barusan tadi, kalau perusahaan jasa bakalan membutuhkan uang tambahan ya. Jadi mungkin di awal-awal akan mahal. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the plants far away, tempat pembangkit listriknya itu jauh dari tempat mereka. Bukan, karena tempatnya dekat ya. Jawabannya adalah yang Delta, it exists in large quantities. Jadi tenaga matahari itu ada dalam jumlah yang sangat besar atau melimpah. Nah, itu tadi diwakili dengan kata abundant di audio tadi ya, teman-teman. Abundant itu artinya melimpah. Seperti itu. Oke, berarti nomor 37 jawabannya adalah Delta. Seperti itu. Next, number 38. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Okay, how does the woman feel about the proposed solar energy plant? Bagaimana perasaan si cewek mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang baru itu atau yang mau dibangun itu? Oke, nah si cewek tadi dari awal khawatir ya, teman-teman. Jadi dia tanya-tanya terus dan dia kayak bahkan di akhir dia bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak yakin atau aku nggak percaya kalau nanti harganya bakalan murah. Nah, intinya takut masalah harga. Kita cek ABCD. Yang alpha, she is concerned it will be too costly. Si cewek khawatir atau cemas atau takut kalau itu nanti akan terlalu mahal. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk listening bagian kedua atau part B. Jadi cuma ada 2 audio nanti. Ya. Jadi nomor 31 sampai 38. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Kalau nggak ada, saran saya nanti teman-teman latih ya, teman-teman. Dan kalau butuh bantuan apapun bisa japri saya.
nanti akan saya bantu lewat WhatsApp. Okay, thank you so much for having me tonight, guys. See you next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time, everyone. Thank you. Thank you, Mr.